Di saat seperti ini yang bisa kita lakuin hanya tenang. Udah ya, kamu jangan panik ya. Tapi aku takut, Mas. Mas Dewa masuk penjara. Udah. Ya. Mas Dewa kelihatan tenang dan tegar. Mas Dewa juga harus tenang dan kuat ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di prediksi dan ulasan buku harian seorang istri Selasa 4 Mei 2021. Nah sahabat, inilah episode yang sungguh-sungguh menguras air mata, di mana sebuah fitnah lebih kejam dari pembunuhan sekalipun. Di mana sebuah kebenaran terbungkus oleh kejamnya tipu daya manusia-manusia seperti Bu Sari, Kevin Arganta, dan Alia, yang tak sama sekali memiliki perikemanusiaan, yang ada hanya terbungkus oleh keegoisan semata. Ditambah lagi saat penjemputan Dewa Buwana oleh polisi, terlihat betapa terpukulnya hati Nana dan Bu Parah. Namun suatu saat kebenaran pun akan terbongkar dan kejahatan pun akan menanggung akibatnya. Ibarat siapa yang menanam pasti ia yang akan menuai. Nah sahabat, semoga saja Pasha bisa segera menemukan kebenaran itu, karena dengan hanya Pashalah yang bisa mengungkap apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Dewa Buwana. Karena tak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali Pasha, walaupun ia terbilang sebagai korban atas kejadian yang menimpa ibunya sendiri. Namun Pasha tidak akan gegabah untuk mengambil sikap kecuali dia mengetahui semua kebenaran itu. Dan untuk peran si antagonis Alia, yang sungguh benar-benar tak punya hati sama sekali, trik liciknya tak bisa lagi dipahami oleh kita semua. Di mana saat posisi yang sungguh-sungguh benar memilukan, dia mencoba masuk dan menambah kekacauan-kekacauan yang membuat kita semua menjadi geram bila melihat wajah si antagonis Alia. Namun untuk kali ini, seorang Nana pun tak bisa lagi untuk dipengaruhi ataupun terpancing emosinya oleh si Alia. Karena Nana lebih pintar untuk memahami otak liciknya si antagonis Alia. Nah sahabat, semoga saja yang diucapkan oleh Nana akan segera terbukti bahwa karma itu akan benar-benar ada untuk orang jahat seperti Alia. Teruntuk Dewa Buwana dan Nana, semoga bisa melewati cobaan ini, karena sebuah cobaan akan menggambarkan kebahagiaannya kelak di depannya. Di mana diadukan sebelumnya, Dewa yang gelisah dan tidak bisa tidur di penjara. Kemudian Dewa minta izin untuk mengambil air wudhu, lalu kemudian Dewa berdoa memohon pertolongan pada Tuhan. Begitu pula dengan Nana, dia berdoa supaya Dewa segera bebas dari fitnah dan segera terbebas dari masalah ini. Nana yang sedang bersedih karena selalu teringat Dewa, teringat saat-saat indah bersama Dewa. Di tempat lain di kantor polisi, Dewa yang masih diinterogasi oleh polisi, namun Dewa tetap merasa bahwa dirinya tidak bersalah. Hingga akhirnya Dewa yang diperlihatkan rekaman CCTV tersebut. Namun Dewa terus menyangkal hingga akhirnya Dewa pun diputuskan jadi tersangka. Di adegan selanjutnya, Alia yang datang ke rumah keluarga Buwana mengejek Nana karena Dewa selalu tertimpa musibah yang diakibatkan oleh kesialan yang dibawa oleh Nana. Hingga membuat Nana melawan Alia dengan mengatakan bahwa Alia orang jahat. Hingga membuat Alia menampar Nana, namun Nana menahannya, hingga akhirnya Nana berhasil menampar Alia. Tiba-tiba Mama Parah datang dan menegur mereka karena menurut Mama Parah dirinya masih pusing dengan urusan dirinya yang ia hadapi. Tiba-tiba Nana mendapat telepon dari pengacaranya tentang Dewa yang kini jadi tersangka, hingga membuat Nana histeris dan berlari ke luar rumah. Mama Parah yang mengetahui bahwa Dewa jadi tersangka semakin terpukul, hingga membuat dia bertanya mengapa nasib Dewa jadi seperti ini. Roni yang berusaha menenangkan Mama Parah dengan memegang kedua pundaknya, namun Mama Parah tidak suka dengan sikap Roni tersebut.
Namun hanya si antagonis Alia yang terlihat senang dengan hal tersebut, dan dia segera memberi informasi pada Kevin Arganta tentang status Dewa yang dinaikkan menjadi tersangka. Kevin yang menerima kabar dari Alia bahwa status Dewa yang dinaikkan jadi tersangka terlihat senang karena Dewa telah merasakan hal yang diinginkan Kevin. Kevin memberi informasi pada wartawan supaya berita ini segera menyebar. Di lain tempat, Lula yang mendengar percakapan Bu Sari yang mengatakan bahwa Dewa telah menjadi tersangka hingga dia berusaha menghubungi Nana. Di adegan selanjutnya, Nana yang terjatuh pingsan di jalanan ditolong oleh Pasha yang membawanya ke dalam mobil. Pasha merasa kasihan pada Nana karena Nana semakin menderita dengan adanya hal ini. Namun kemudian Pasha merasa ada hal yang aneh dengan video tersebut dan berniat menyelidikinya. Kemudian Pasha membawa Nana ke yayasan dan meminta Bu Ani untuk menolongnya. Kemudian Pasha berniat meninggalkan Nana karena menurutnya Nana juga bagian dari keluarga Buana. Kemudian Pasha pergi, namun sepertinya dia tidak tega dan berpikir kembali untuk menjaga Nana. Di adegan selanjutnya, polisi memberitahu bahwa ada yang ingin bertemu. Kemudian Dewa berharap Nana lah yang mengunjunginya. Ternyata Mama Farah dan Lipia lah yang menemui Dewa Buana. Mama Farah memeluk Dewa karena berasa sedih melihat keadaan Dewa. Kemudian Dewa bertanya tentang Nana karena Nana tidak terlihat di antara mereka. Di lain tempat, Nana yang sadar dari pingsannya segera berniat untuk menemui Dewa di penjara dan mengajak Pasha untuk mengantarnya langsung menemui Dewa Buana. Di perjalanan, Nana terlihat sangat tegang dan yakin bahwa Dewa tidak bersalah. Sesampainya di kantor polisi, Nana langsung masuk dan meminta Pasha menunggu di luar. Sesampainya di dalam, ternyata jam besoknya sudah habis yang membuat Nana kecewa dan akhirnya dia menulis surat untuk Dewa dan menitipkannya pada Pak Polisi. Sesampainya di rumah, Mama Farah berpikir bagaimana caranya untuk membalas semua perbuatan Sari dan Kevin Arganta. Tiba-tiba Alia datang, kemudian Mama Farah meminta Alia untuk menyerahkan laporan semua urusan pekerjaan. Namun Alia memberikan syarat pada Bu Farah untuk mengusir Nana dan Alia mengancam akan menjebloskan Lipia ke penjara. Kemudian Alia melihat Nana yang sedang termenung. Kemudian dia mengambil kesempatan itu untuk menjatuhkan mentalnya Nana dengan cara menyuruh Nana pergi dari rumah itu. Karena menurut Alia, Nana cuma jadi penyebab kesialan di rumah keluarga Buana. Kemudian Alia segera menyerang Nana, namun tidak disangka Nana melawan Alia hingga membuat Alia nyaris menampar Nana. Namun lagi-lagi Nana bisa menahannya. Ketika Dewa termenung, Dewa dikagetkan oleh polisi yang memberikannya surat pada Dewa. Dewa yang menangis karena membaca surat dari Nana, dia merasa sedih karena sudah terpisah dengan Nana. Di adegan lain, Mama Farah yang menemui Nana untuk meminta Nana supaya tetap mengurusi butik walaupun dia sedang bersedih. Dan di adegan terakhir, Pasha yang berusaha menemui pemilik kafe tersebut, namun Pasha kecewa karena Clara telah pergi. Kemudian Pasha meninggalkan nomor HP-nya supaya bisa disampaikan pada Clara. Nah sahabat, itulah ulasan dan prediksi sinetron Buku Harian Seorang Istri Selasa 4 Mei 2021. Namun seperti biasa, sebelum Mimin pamit dan undur diri, buat kalian yang baru bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejak kalian dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.